Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang NIRMIS report yang terdapat dalam ISO 45001, yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi NIRMIS. Dalam literatur keselamatan kerja, NIRMIS dikenal dengan berbagai istilah lain. Beberapa penulis menyebutnya sebagai close safe, ada pula yang menyebutnya warning, close call, dan ada dalam kasus pergerakan objek sering digunakan istilah near collision. Bahkan ada juga yang menyebutnya near hit. Semua istilah ini merujuk pada satu konsep yang sama, yaitu suatu peristiwa yang nyaris menimbulkan dampak merugikan, namun pada akhirnya tidak terjadi. Secara konseptual, near miss dapat kita pahami sebagai kejadian yang tidak diinginkan, yang jika terdapat sedikit saja perubahan pada kondisi, jarak, ataupun waktu, maka kejadian tersebut bisa berakibat pada cedera manusia, kerusakan properti, gangguan operasional, atau bahkan kombinasi dari ketiganya. Dengan kata lain, near miss adalah kecelakaan yang tidak sampai menimbulkan kerugian atau cedera, tetapi punya potensi yang besar untuk menimbulkan akibat seriusnya. Contoh, dapat kita temukan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Misalnya, seorang pekerja tersandung sebuah palet, tetapi tidak sampai terjatuh. Dua forklift hampir bertabrakan di area pergudangan, namun sempat saling menghindar. Atau sebuah alat kerja terjatuh dari ketinggian dan mendarat hanya beberapa sentimeter dari kaki pekerja. Pada kasus ini, tidak ada kerusakan atau korban, tetapi sebenarnya hanya faktor keberuntungan yang memisahkan kejadian tersebut dari sebuah kecelakaan. Maka pentingnya untuk kita memahami bersama-sama bahwa walaupun kesalahan manusia sering menjadi pemicu awal dari suatu near miss, faktor yang mempengaruhi atau memungkinkan peristiwa tersebut adalah kelemahan sistem atau proses kerja. Oleh sebab itu, fokus perbaikan bukan hanya pada individu, tapi juga pada proses dan sistem keselamatan kerja yang diterapkan. Tujuannya adalah untuk mempelajari near miss ini adalah deteksi dini, yaitu mengidentifikasi bahaya sebelum menjadi insiden, memberi peringatan awal-awal agar bisa dicegah lebih cepat. Yaitu, lalu kedua, pencegahan proaktif, mengidentifikasi bahaya sebelum menjadi insiden, memberi peringatan awal agar bisa dicegah lebih cepat. Lalu penguatan sistem ketiga, dasar untuk memperbaiki prosedur, desain, dan kebijakan data dari near miss, jadi masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Lalu urgensinya itu yaitu ada peringatan awal, yaitu mengidentifikasi bahaya sebelum menjadi insiden, memberi peringatan awal agar bisa dicegah lebih cepat, mengidentifikasikan bahaya sebelum menjadi insiden, memberi peringatan awal-awal agar bisa dicegah lebih cepat. Lalu fokus perbaikan, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sistem kerja. Masalah sering berasal dari kelemahan sistem, bukan hanya kesalahan manusia. Lalu perbedaannya unsafe act, near miss, dan incident, yaitu intinya ketiga istilah ini tuh sering muncul dalam diskusi tentang keselamatan kerja, tetapi banyak sekali yang masih salah kaprah atau menyamakan satu dengan lainnya. Padahal ketiganya memiliki makna yang sangat berbeda dan membentuk sebuah rantai yang saling berhubungan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, unsafe act atau tindakan tidak aman. Unsafe act adalah suatu perilaku atau tindakan pekerja yang menyimpang dari prosedur dan standar keselamatan yang berlaku sehingga menimbulkan potensi bahaya. Ini merupakan akar pemicu dari banyak near miss dan insiden. Contoh-contohnya unsafe act antara lain misalnya pekerja yang sengaja melepas alat pelindungan diri karena merasa tidak nyaman, operator yang mengoperasikan mesin tanpa izin yang sah, atau seorang yang melangkah ke arah area berbahaya tanpa pengendalian. Pada tahap unsafe act, biasanya belum ada peristiwa nyata, yang ada adalah sebuah potensi bahaya akibat perilaku yang tidak sesuai. Kedua, near miss. Jika unsafe act atau kondisi tidak aman tidak segera ditangani, seringkali muncullah kejadian yang kita sebut dengan near miss. Near miss adalah suatu peristiwa yang dimana berbahaya benar-benar sudah terjadi. Artinya, sudah ada aliran energi yang bisa menimbulkan cedera, kerusakan, atau gangguan proses. Namun, belum menimbulkan akibat karena ada faktor keberuntungan atau intervensi tertentu. Misalnya, karena seorang pekerja berjalan sambil tidak fokus, ia hampir tersenggol forklift yang sedang lewat. Forklift tersebut berhasil berhenti tepat waktu dan akhirnya tidak ada yang cedera. Inilah yang kita sebut dengan near miss. Dengan kata lain, pada tahap ini
bahaya sudah nyaris menjadi kecelakaan, namun belum sampai terjadi kerugian. Lalu ketiga ada insiden atau kecelakaan. Jika pada tahap near miss tidak ada intervensi atau tidak ada faktor keberuntungan yang menghentikan rantai kejadian, maka hasil akhirnya adalah insiden atau kecelakaan. Insiden adalah peristiwa yang sudah benar-benar menimbulkan dampak negatif seperti cedera pada pekerja, kerusakan peralatan, kerugian material, gangguan produksi, atau bahkan korban jiwa. Jadi, insiden adalah bentuk nyata dari bahaya yang tidak hanya dicegah, dapat yang hanya bentuk nyata dari bahaya yang tidak berhasil dicegah. Dari ketiga istilah ini, kita dapat melihat bahwa hubungan ketiganya seperti sebuah rantai, unsafe X menjadi pemicu awal. Jika unsafe X terus terjadi dan tidak ditangani, potensi bahaya itu berkembang menjadi near miss, dan jika near miss pun dibiarkan tanpa pembelajaran dan perbaikan, cepat atau lambat akan berujung pada insiden yang nyata. Pemahaman ini penting karena dalam budaya K3 yang baik, fokus pencegahan tidak hanya dilakukan pada insiden yang sudah terjadi, tapi justru dimulai dari tahap unsafe X dan near miss. Upaya pencegahan yang dilakukan sejak tahap awal jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan menunggu terjadi insiden baru kemudian bereaksi. Dengan memanfaatkan pelaporan near miss, kita tuh dapat pencegahan dini, yaitu dengan membantu mengidentifikasi dan mencegah insiden sebelum menimbulkan kerugian. Lalu mendapatkan budaya keselamatan yang dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap bahaya dan meningkatkan kewaspadaan semua pekerja dalam sekitar mereka. Lalu data perbaikan menjadi dasar untuk memperbarui prosedur kerja, alat pelindungan, dan standar keselamatan di perusahaan. Setelah kita memahami apa itu near miss dan bagaimana perbedaannya dengan unsafe X maupun insiden, langkahnya yaitu langkah berikutnya adalah bagaimana sih kayak kita mengetahui cara mengidentifikasi dan menentukan apakah suatu kejadian termasuk ke dalam kategori near miss. Mengapa ini penting? Karena di lapangan kita sering mendengar orang mengatakan, itu hanya hampir saja, jadi tidak terjadi apa-apa. Padahal kan kejadian seperti itu kan sebenarnya bisa jadi merupakan near miss yang berharga untuk dianalisis. Tanpa kemampuan untuk mengidentifikasi dengan tepat, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari peristiwa tersebut. Bagaimana suatu kejadian bisa dikatakan sebagai near miss? Ada beberapa kriteria yang harus dipahami. Pertama, harus ada potensi bahaya yang nyata. Artinya ada faktor bahaya yang terlibat. Bahaya ini bisa berasal dari mesin yang bergerak, benda yang jatuh, aliran listrik, bahan kimia, tekanan tinggi, atau kondisi lingkungan kerja lainnya. Potensi ini bukanlah dugaan semata, tetapi benar-benar ada bahaya yang siap menimbulkan kerugian. Kedua, dalam kejadian tersebut terdapat aliran energi yang hampir berdampak. Dengan kata lain, energi bahaya itu sudah bergerak, tetapi dampak akhirnya terhindar karena ada faktor penghalang. Faktor keberuntungan atau tindakan refleks, misalnya benda berat yang jatuh dari ketinggian tetapi berhenti beberapa sentimeter dari pekerja, kendaraan yang hampir bertabrakan tetapi sempat berhenti, atau pekerja yang hampir terpapar bahan kimia berbahaya namun selamat karena adanya perisai pelindung. Ketiga, tidak ada kerugian nyata yang terjadi. Nah, meskipun bahaya yang sudah muncul dan sudah hampir berdampak, pada akhirnya tidak ada cedera, kerusakan properti, maupun gangguan proses produksi. Jadi, hasil akhirnya tidak ada kerugian, tapi potensi berbahaya sangat jelas. Misalnya kita contoh ke lapangan ya, orang-orang pekerja yang sedang berdiri di jalur forklift. Forklift kan mengeras cepat, namun sopir forklift sempat mengerem keras, tidak ada terjadi tabrakan. Ini adalah near miss. Lalu sebuah alat yang terjatuh dari lantai 2 proyek konstruksi dan mendarat hanya beberapa sentimeter dari seorang tukang, sehingga tidak ada yang terluka. Itu juga near miss. Lalu selanjutnya, kendaraan di area kerja yang hampir bertabrakan ketika berbelok di persimpangan, tetapi sopir masing-masing berhasil menghindar. Itu juga merupakan contoh dari near miss. Di semua kasus ini, bahaya sudah jelas terjadi, dan sedikit saja perbedaan waktu atau jarak hasilnya akan menjadi kecelakaan serius. Makanya itu diperlukan kepekaan pekerja, pengawas, dan manajemen untuk melihat bahwa suatu kejadian bukan hanya keberuntungan, tetapi sebuah sinyal berbahaya. Untuk itu, perusahaan harus menimbulkan pelatihan tentang cara mengenali ciri-ciri near miss supaya
setiap peristiwa yang berpotensi bahaya dapat tercatat dan tidak diabaikan. Lalu, setelah kita memahami bagaimana cara mengidentifikasi suatu kejadian sebagai nirmis, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan ketika sebuah nirmis terjadi? Bagaimana alur pelaporan? Oke. Prosedur pelaporan nirmis merupakan bagian yang sangat krusial dalam sistem K3. Tanpa pelaporan yang baik, informasi berhenti hanya di pengalaman individu dan organisasi kehilangan kesempatan untuk belajar. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki alur yang jelas, sederhana, dan bisa dipahami oleh seluruh pekerja. Tahap pertama yaitu pelaporan awal segera setelah kejadian. Begitu sebuah peristiwa nirmis terjadi atau disaksikan, orang yang terlibat atau yang melihat kejadian tersebut harus segera melaporkannya kepada pengawas atau atasan terdekat. Pelaporan ini sebaiknya tidak menunggu lama, karena semakin cepat dilaporkan, semakin lengkap detail informasi yang bisa diperoleh. Seringkali kita menemukan budaya di lapangan, di mana orang-orang menganggap karena tidak terjadi apa-apa, tidak perlu dilaporkan. Padahal justru disitulah kesalahan fatal yang sering terjadi. Lalu tahap kedua, pencatatan dan dokumentasi menggunakan formulir standar. Setelah dilaporkan secara lisan, langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan resmi. Biasanya perusahaan memiliki formulir khusus nirmis. Formulir ini memuat deskripsi kejadian secara detail, lokasi, waktu, kondisi, lingkungan kerja saat kejadian, pihak-pihak yang terlibat, terus potensi dampak yang mungkin terjadi jika kejadian itu tidak tertahan. Pencatatan ini adalah dasar untuk investigasi yang lebih lanjut. Lalu tahap ketiga, analisis awal oleh tim K3 atau petugas yang berwenang. Laporan yang sudah masuk akan diverifikasi dan dianalisis. Pada tahap ini, K3 akan menilai apakah kejadian tersebut benar-benar memenuhi kriteria nirmis, seberapa besar potensi risiko yang terkandung, apakah perlu dilakukan investigasi mendalam. Jika diperlukan, mereka akan terus segera turun ke lokasi untuk mengumpulkan data lebih detail sebelum bukti-bukti di lapangan hilang. Tahap keempat, investigasi dan penentuan tindakan perbaikan. Tahap ini bertujuan untuk mencari akar penyebab dari peristiwa tersebut. Proses investigasi tidak hanya menyoroti siapa yang terlibat, tetapi lebih kepada mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa kelemahan dalam sistem kerja. Hasil investigasi ini harus menghasilkan rekomendasi yang konkret, mulai dari perbaikan prosedur kerja, penambahan rambu-rambu keselamatan, modifikasi tesis, hingga pelatihan ulang kepada pekerja. Lalu tahap kelima yaitu umpan balik dan tindak lanjut. Salah satu hal penting yang sering dilupakan adalah memberikan umpan balik kepada pelapor. Mengapa ini penting? Karena jika pelapor tidak pernah tahu apa tindakan lanjut dari laporannya, lama-kelamaan semangat melapor akan menurun. Dengan memberitahu hasil analisis dan perbaikan apa yang dilakukan, pekerja merasa dihargai dan budaya pelaporan akan terus terjaga. Arah pelaporan ini harus dibuat sederhana mungkin. Jangan sampai prosedur yang berbelit membuat pekerja malas melapor. Di beberapa perusahaan, sistem ini bahkan sudah diintegrasikan ke dalam aplikasi digital yang bisa diakses melalui smartphone, sehingga laporan bisa dilakukan kapan saja dan gimana saja. Lalu setelah membahas tentang prosedur laporan nirmis, kita lanjut ke pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu teknik pengumpulan data dan dokumentasi dari kejadian nirmis. Kenapa hal ini penting? Karena sebuah laporan tidak akan memiliki nilai jika tidak diikuti dengan data dan bukti yang lengkap. Dokumentasi yang baik membuat organisasi dapat melakukan analisis yang akurat, mencari akar masalah dengan benar, dan merencanakan perbaikan yang sesuai. Ada beberapa teknik utama dalam mengumpulkan data dari kejadian nirmis. Yang pertama adalah pencatatan informasi dasar secara sistematis. Begitu sebuah kejadian nirmis terjadi, kita harus mengumpulkan semua informasi yang dasar yang relevan, seperti informasi yang misalnya informasi dasar itu meliputi kayak waktu kejadian, lokasi detail di mana peristiwa terjadi, aktivitas apa yang sedang dilakukan saat itu, nama pekerjanya atau pihak yang terlibat, dan siapa saja yang menjadi saksi. Informasi dasar ini harus segera dikumpulkan agar tidak ada detail yang terlupakan. Yang kedua adalah pendokumentasian kondisi lapangan. Pendokumentasian ini bisa dilakukan melalui foto, video, ataupun sketsa lokasi. Foto dan video akan membantu kita memahami dengan lebih jelas posisi alat, tata letak area, serta kondisi lingkungan pada saat kejadian. Jika memungkinkan, gambar dibuat sebelum ada perubahan
di lokasi supaya kondisi asli dapat direkam dengan baik. Pendokumentasian ini sangat membantu tim investigasi yang mungkin tidak berada di lokasi ketika kejadian berlangsung. Yang ketiga adalah deskripsi kronologi peristiwa. Dalam laporan NIRMIS, kronologi harus dijelaskan secara rinci, mulai dari aktivitas awal, urutan kejadian, sampai bagaimana peristiwa itu akhirnya tidak menimbulkan dampak. Kronologi ini harus ditulis dengan sejelas mungkin, karena dari sini kita bisa melihat bagaimana rantai penyebab terbentuk. Yang keempat adalah identifikasi potensi berbahaya dan aliran energi yang terlibat. Kita harus menjawab pertanyaan seperti, bahaya apa yang sebenarnya muncul dalam kejadian ini? Apakah bahaya tersebut berasal dari mesin, dari ketinggian, dari listrik, bahan kimia, atau tekanan, atau faktor lain? Bagaimana energi bahaya itu hampir berdampak, dan apa yang akhirnya mencegah kerugian terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin menjadi data yang penting untuk analisis selanjutnya. Yang kelima adalah mengumpulkan bukti tambahan dari saksi atau rekaman sistem. Selain wawancara langsung dengan pekerja atau saksi, kita juga dapat menggunakan CCTV, sensor peralatan, atau catatan otomatis lainnya. Data sekunder seperti ini dapat membantu memvalidasi kronologi yang dilaporkan. Semua data yang terkumpul kemudian diarsipkan dalam sistem dokumentasi yang terintegrasi. Di perusahaan-perusahaan besar, dokumentasi NIRMIS biasanya dikelola menggunakan sistem digital berbasis komputer, sehingga data dapat diakses dengan mudah untuk kepentingan analisis tren dan audit keselamatan. Tujuan akhirnya dari teknik pengumpulan data ini adalah menciptakan basis data yang kaya dan valid. Basis data ini nantinya digunakan untuk menganalisis pola, mengidentifikasi area kerja yang berbahaya, dan merumuskan strategi pencegahan yang tepat. Lalu, kita sudah memahami nih bahwa setiap laporan NIRMIS harus dikumpulkan dari komunitas secara rapi. Namun, pekerja kita tidak berhenti sampai di sini. Langkah yang berikutnya adalah kita bisa dikatakan sebagai jantung dari proses perbaikan adalah analisis akar masalah atau root cause analysis. Nah, mengapa analisis akar itu masalah itu penting? Karena tujuan dari laporan NIRMIS bukanlah sekedar mengetahui apa yang terjadi, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Kalau kita hanya berhenti pada permukaan, misalnya menyalahkan seseorang, kita tidak dapat pernah menghapus penyebab sesungguhnya. Akibatnya, kejadian yang sama bisa terulang lagi di masa depan. Proses analisis akar masalah dilakukan secara sistematis. Langkah pertama adalah mengumpulkan seluruh data dan bukti. Data ini berasal dari dokumentasi yang sudah dibuat, foto, video, kronologi, wawancara, saksi, catatan mesin, dan sebagainya. Langkah kedua adalah memetakan alur kejadian. Tim K3 bersama pihak terkait menyusun urutan kejadian dari awal sehingga akhir, lalu mengidentifikasi titik kritis di mana kondisi berbahaya mulai muncul. Langkah ketiga adalah menggunakan metode analisis tepat, seperti yang Anda lihat ini, yaitu ada 5Y, fishbone, atau fault tree. Metode 5Y, metode ini sederhana namun sangat efektif. Kita bertanya, mengapa secara berulang-ulang hingga kita menemukan penyebab yang paling mendasar. Contoh, mengapa alat jatuh karena rak penyimpanan goyah? Mengapa rak goyah? Karena pemasangan tidak kuat. Mengapa pemasangan tidak kuat? Karena tidak ada standar yang teknik yang jelas. Disinilah kita menemukan bahwa masalah bukan hanya pada orang yang lewat di bawah rak, melainkan pada desain rak itu sendiri. Fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Metode ini digunakan jika masalah kompleks. Diagram berbentuk tulang ikan ini memetakan penyebabnya ke dalam beberapa kategori faktor: manusia, mesin, material, metode kerja, lingkungan, dan faktor manajemen. Dengan cara ini, kita bisa melihat bahwa masalah seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Fault tree analysis, metode ini lebih teknis dan logis dengan memetakan penyebab dan konsekuensinya seperti cabang pohon untuk melihat skenario mana penyebab bahayanya. Tujuan akhir dari analisis akar masalah adalah menentukan penyebab paling mendasar. Apakah karena kurangnya pelatihan? Apakah karena desain peralatan yang salah? Apakah karena prosedur yang tidak jelas? Apakah karena pengawasan yang lemah? Hanya dengan memahami akar masalah yang sebenarnya, kita bisa membuat tindakan pencegahan yang efektif. Apa hasil dari analisis akar masalah ini? Hasilnya ada rekomendasi perbaikan, baik dari yang sifatnya teknis seperti modifikasi alat atau maupun yang sifatnya manajerial seperti perubahan prosedur, pelatihan tambahan, atau kebijakan baru. Perbaikan yang dilakukan berdasarkan analisis akar masalah biasanya bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Kesimpulannya, yaitu analisis akar masalah pada NIRMIS adalah proses belajar yang mendalam. Kita tidak boleh puas hanya karena tidak ada korban. Justru itu pada tahap inilah kita harus bersyukur karena diberi kesempatan untuk
diberi kesempatan untuk memperbaiki sistem tanpa mengganggu adanya kerugian. Lalu kita akan membahas tentang peran pekerja, pengawas, dan manajemen. Pekerja itu harus melapor dengan jujur. Pekerja berada di lapangan yang merupakan orang pertama yang tahu jika ada dirimis. Lalu pengawas menerima laporan dan menindaklanjuti awal. Pengawas memvalidasi laporan, memverifikasi kejadian, dan memastikan ada tindakan awal. Lalu manajemen kebijakan. Dia itu memberikan kebijakan dan sumber daya. Manajemen harus menyediakan dana, waktu, kebijakan untuk memperbaiki serta memberikan umpan balik kepada pelapor. Strategi budaya pelaporan. Budaya pelaporan NIRMIS tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan serangkaian strategi, rencana, terstruktur, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh tingkatnya organisasi. Langkah pertama yang sangat penting adalah menciptakan suasana kerja yang aman secara psikologis, di mana pekerja merasa nyaman untuk melaporkan setiap kejadian tanpa takut dihukum. Konsep no blame culture atau budaya yang menyalahkan harus ditanamkan sebagai fondasi awal. Artinya, fokus organisasi bukan hanyalah mencari siapa yang salah, tetapi mengapa sistem bisa gagal sehingga peristiwa hampir celaka itu dapat terjadi. Pertama itu kayak no blame culture, yaitu tidak menyalahkan individual, fokus pada perbaikan sistem. Kita nggak boleh sampai menyalahkan seorang ataupun orang itulah. Intinya kita harus membahas tentang fokus pada perbaikan sistem. Lalu sistem pelaporan yang mudah. Jangan sistem pelaporan yang mudah, pelaporan sederhana agar semuanya orang mau melapor. Jadi nggak usah ribet-ribet. Sistem itu tuh kalau mau pelapor itu nggak usah diperpanjang, dipermudah. Intinya dimudahin. Lalu penghargaan pelaporan dengan memberikan apresiasi bagi pelapor untuk memotivasi pekerja lain sehingga bakal ada tumbuhnya budaya pelaporan. Lalu sosialisasi dan pelatihan rutin. Nah, sosialisasi berkelanjutan agar budaya pelaporan melekat dalam kebiasaan kerja. Kemudian, pemanfaatan data NIRMIS. Kita kan sudah membahas bagaimana nih melaporkan NIRMIS mengintegrasikan hingga membangun budaya pelaporannya. Namun ada satu tahap lagi yang sering dilakukan dalam praktik sehari-hari, yaitu bagaimana kita mengevaluasi, menindaklanjuti, dan memanfaatkan data NIRMIS secara strategis untuk mencegah kecelakaan. Langkah pertama adalah evaluasi data secara berkala. Dengan semua laporan NIRMIS yang terkumpul tidak boleh berhenti menjadi hanya menjadi catatan. Tim K3 harus mengolah data ini menjadi informasi yang berguna. Bagaimana caranya? Dengan melakukan analisis terhadap jumlah laporan, mengidentifikasi pola atau tren kejadian, melihat area kerja mana yang paling sering terjadi NIRMIS. Dari evaluasi ini, kita bisa mengetahui dengan lebih objektif di mana titik-titik lemah dalam sistem keselamatan kerja kita. Langkah kedua adalah tindak lanjut yang nyata. Setiap temuan berasal dari analisis data yang harus ditindak lanjuti. Contohnya, jika laporan NIRMIS banyak terjadi pada area tertentu, maka mungkin tata letak area tersebut perlu diubah. Jika pada laporan tentang alat jatuh, maka perlu ada pengamanan tambahan, pelatihan ulang, atau perbaikan prosedur penyimpanan. Tidak lanjut ini tidak hanya bersifat administratif, tapi berbentuk perbaikan di lapangan. Langkah ketiga adalah pemanfaatan data untuk pencegahan jangka panjang. Data NIRMIS adalah sumber informasi yang sangat berharga. Dengan data ini, organisasi bisa mengembangkan program pelatihan berbasis kasus nyata, menyusun prosedur kerja yang lebih baik, menentukan prioritas investasi untuk keselamatan kerja. Pendekatan ini dikenal dengan istilah data driven safety, di mana setiap keputusan terkait keselamatan berdasarkan pada fakta dan bukti, bukan hanya asumsi. Manfaat dari proses ini sangat besar. Dengan memanfaatkan data NIRMIS, kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan serius, mengurangi kerugian perusahaan, melindungi keselamatan pekerja, dan pada akhirnya membentuk budaya keselamatan yang kokoh di tempat kerja. Kuncinya adalah konsistensi. Evaluasi harus dilakukan secara rutin, misalnya bulanan atau triliunan. Tindak lanjut harus segera dilakukan tanpa menunggu masalah menjadi besar. Dan hasil evaluasi harus dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh pekerja agar mereka terlihat dampak nyata dari pelaporan yang sudah dilakukan. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.